Ratusan kucing dan anjing diduga ditelantarkan oleh seorang penyewa Pet ruko shop di Surabaya. telantarkan hewan. 7 bangkai anjing. Selama 2 bulan, anjing ini diterlantarkan pemiliknya. Tinggal di dalam mobil Mengecam aksi pembantaian dan pencurian anjing. Nama saya Dr. Susana Somali. Saya seorang spesialis patologi klinik. Saya bukan dokter hewan. Kami mendirikan Pejaten bukan dengan cita-cita. Sama sekali tidak ada misi-misi khusus, nggak ada. Semuanya hanya sebuah kecelakaan. Waktu itu niatan saya hanya mengirit biaya rawat inap di klinik hewan. Dan kita punya waktu untuk mencari adopter. Dengan berkembangnya waktu, hampir 13 tahun, Pejaten bukan hanya shelter, juga bukan sekedar sanctuary, yang artinya memang hewannya sulit diadopsi karena situasi rumah-rumah di Jabodetabek sudah begitu kecil. Dan kebanyakan di apartemen, kita ini sudah gerakan. Hampir seluruh daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia sekarang sudah lebih sadar mengenai kesejahteraan hewan. Di tangan generasi muda, gerakan ini harus terus berlangsung dan ujungnya adalah perbaikan undang-undang kesejahteraan hewan di Indonesia. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat berubah kalau undang-undang itu tidak ada. Ketika undang-undang itu menjadi kuat, pada saat itu negara mengedukasi rakyatnya. Boleh di browsing di Google dan dipelajari negara-negara dengan kesejahteraan hewan yang baik seperti Belanda atau negara-negara Skandinavia, atau yang lagi terkenal sekali mungkin sekarang Swiss karena ada beberapa masalah itu kejahatan sangat kurang, kesejahteraan hewannya bagus sekali. Itu salah satu contoh kesejahteraan hewan yang baik. Penyiksaan hewan di negara Indonesia, hewan masih berada di posisi paling rendah karena kita masih berkembang. Kembali di negara daerah-daerah terkecil sebelum Pak Jokowi membuat infrastruktur, kalau mereka makan hewan yang ternak itu masih bisa diterima. Sekarang hampir seluruh daerah di Indonesia diberi pembangunan infrastruktur, jalanan-jalanan mereka buka, fast food mulai masuk, kita mulai sudah realistis bahwa mereka tidak makan hewan yang tidak dikontrol secara undang-undang peternakan. Kalau Pejaten tetap membuka adopsi, tapi jelas anjing-anjing yang ukurannya besar-besar tidak mungkin diadopsi karena situasi tempat tinggal, bukan karena orang Indonesia tidak sayang, bukan. Kembali ke undang-undang, kalau undang-undangnya bagus kan pasti nanti ada dana untuk sterilisasi anjing-anjing dan kucing-kucing liar. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Tapi itulah gambaran kenapa Pejaten itu ada. Dan terus harus berkembang, harus tetap ada. Gaungnya adalah kita harus maju. Bukan berarti kalau ada orang miskin kita nggak bisa maju secara kesejahteraan, bukan. Di Amerika juga ada orang miskin kok, tapi mereka lebih sadar. Cuman memang tidak sebaik negara-negara yang Eropa Utara, itu bagus sekali menang kesejahteraan hewan. Semua bisa melihat ketika kesejahteraan hewan itu bagus, kriminalitas juga rendah sekali. Adopsi itu pada dasarnya bukan bagi-bagi gratis ya. Jadi adopsi itu adalah kita membentuk keluarga. Saya ingin berkomunikasi terus dengan orang-orang yang membantu saya mengadopsi hewan saya. Adopsi pada dasarnya adalah pembentukan keluarga. Anda kenal binatangnya, kan gak terbatas anjing atau kucing. Saya kenal yang membantu saya untuk merawat. Bukan bagi-bagi gratis. Kalau monyet tidak bisa diadopsi karena monyet tetap harus liar. Sebagai catatan, kita tidak boleh menambah domestikasi
di luar anjing dan kucing. Anjingnya udah susah, kucingnya juga udah susah, jangan memicu domestikasi baru. Kalau saya ada monyet, itu bukan saya lagi koleksi monyet, bukan. Karena mereka udah ada dan mereka butuh untuk ditampung sebelum relokasi. Sekarang kontribusi yang paling dibutuhkan memang dana. Bantu kami untuk steril, beli obat-obatan, vaksin, intinya dana untuk beli pakan dan sebagainya. Nama saya Dodi, saya staf di Pejaten Shelter. Kalau alasan semuanya sih umum ya. Kalau sebagian orang bekerja untuk mencari nafkah, tapi ada juga yang sebagian karena memang dari awalnya pencinta hewan. Kebetulan saya salah satu dari itu. Dan saya memang semua kategori hewan yang tergolong agak langka saya hobi. Jadi agak masuk untuk pekerjaan saya yang sekarang ini. Kalau saya sebutin ya, dari awal kita pagi start sampai jam 1 malam, mungkin ini bisa makan waktu 3 jam. Jadi saya singkat aja. Kalau singkatnya itu, semua yang kerja di sini memang dedikasinya semua untuk hewan yang ada di sini. Yaitu dengan kemampuan yang ada di sini, dengan cara tahap bersih-bersih, pangan sehari 2 kali, dengan dapur, pengelola dapur yang ada di shelter Pejaten. Kita juga pada intinya semua yang staf di sini untuk gimana merawat anjing ini dengan kemampuan yang mereka punya, gitu loh. Pada umumnya pemberi makan, bersih-bersih dan segala macam. Gitu loh. Tapi di balik itu juga kita ada tim perawatan yang memang khusus untuk mendetek anjing-anjing yang memang punya gejala sakit atau gimana, itu juga beda-beda lagi. Jadi masing-masing kita, divisi kita ada banyak. Kita juga ada tim luar. Seperti Bang Stephen ini kan kita nih ada tim rescue, tim vaksin, dan tim penjemputan untuk anjing-anjing yang ingin orang taruh di sini. Jadi kalau misalnya saya sebutkan satu-satu dari tim survei dan segala macam, mungkin agak-agak panjang ya. Gitu. Saya dulunya tim rescue bareng Bang Stephen. Kita dapat laporan dari masyarakat di daerah Pondok Labu, itu di dalam rumah kosong ya Bang ya. Rumah kosong yang memang sudah bertahun-tahun tidak dihuni dengan manusia. Itu terdengar suara anjing. Dengan laporan pertama kita datang, jujur memang resikonya amat besar ya. Tapi tetap kita juga ada komunikasi dulu sama pihak RT setempat dan pada akhirnya malam pertama itu kita nggak membuahkan hasil. Cuman menimbulkan rasa penasaran aja gitu. Sampai kita balik dan di hari keduanya itu kita dapat laporan lagi yang sama di lokasi yang sama. Kita telusuri, ternyata anjing itu berada di daerah suatu gorong-gorong yang memang mungkin kalau kayak kita di dasar pondasi rumah itu ya, dengan kondisi anjing itu beberapa hari tidak makan. Mungkin tim penyelamatannya itu dilakukan sama Bang Stephen, kalau saya hanya membantu. Itu sih yang berkesan. Sebenarnya saya belum terlalu lama mengenal Dr. Susan. Jujur saya hanya baru beberapa tahun dibandingkan dengan orang-orang yang lebih lama dari sini, gitu loh. Cuman kalau saya secara pribadi memang untuk sekarang ini saya memang bekerja untuk staf Dr. Susan. Secara langsung hanya yang bisa berita saya hanya Dr. Susan gitu loh. Saya melihat beliau itu untuk keseluruhan binatang, bukan hanya anjing ya, untuk keseluruhan binatang yang ada di shelter ataupun yang di luar, tingkat kepeduliannya itu sangat tinggi. Gitu. Bahkan kita pun karyawan di sini, seekor nyamuk kita nggak boleh membunuh dengan cara ngelepok atau segala macam. Seekor nyamuk ya, dari nyamuk. Jadi kalau untuk pembahasan Dr. Susan panjang kalau buat saya. Biar nanti orang-orang yang mengenal Dr. Susan dengan cara berkunjung ataupun dengan perkenalan dengan cara yang lain, nanti mereka bakal tahu sendiri karakter Dr. Susan seperti apa. Memang beliau orangnya tegas, galak. Saya ngomong jujur, nggak apa-apa, nanti kan live Dr. Susan mungkin lihat ya, Dr. Susan itu orangnya galak, tegas, dan benar-benar nggak mau ada ngomongan yang neko-neko gitu loh. Jadi apa yang memang harus dilakukan dia lakukan. Kita membutuhkan bantuan dari masyarakat. Secara untuk tidak keseluruhannya, biar masyarakat bisa membantu kita dengan cara
tidak mengintimidasi hewan yang memang kurang berkenan di masyarakat. Contoh kayak anjing dengan wilayah-wilayah di daerah yang memang belum asing ya bagi mereka ya. Terkadang kan suka mendapat kekerasan dari pihak masyarakat. Satu. Terus yang kedua, kalau untuk shelter, semakin banyak kegiatan seperti kalian ini semakin membantu untuk kita. Jadi pengenalan shelter buat para remaja dan mahasiswa yang lainnya itu kan bisa lebih berpikir positif ya. Maksudnya berpikir positif itu kegiatan kalian itu positif, bisa kasih edukasi untuk yang lainnya juga gitu kan. Pengenalan shelter, apa sih yang dibutuhin shelter gitu kan? Kira-kira apa aja yang shelter butuhkan dari masyarakat ataupun yang lain-lainnya, itu aja.